Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Qur'an, dan Allah akan merendahkan kaum yang lainnya juga dengan Al-Qur'an. Sahabat Rasul ketika mereka berpisah satu sama lain, salah satu di antara mereka pasti membaca ayat Al-Asr. Jadi kalau mereka berpisah satu sama lain, sebelum berpisah, salah seorang dari mereka pasti membaca Wal Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Secara sederhana ayat itu dapat kita simpulkan bahwa orang yang beruntung adalah orang yang beriman, beramal soleh, saling wasiat, gitu. Kan ayat ini tadi lafi khusrin. Jadi kalau tidak berada dalam tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak saling menasehati satu sama lain, maka khusrin, rugi. Lawan khusrin adalah untung. Orang yang beruntung adalah orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati. Menasehati itu dibagi dua lagi. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Materi nasihatnya harus hak. Sikap yang harus kita bangun dalam menasehati adalah sabar. Ya. Kebiasaan sahabat ini barangkali untuk mengingatkan bahwa di akhir pertemuan mereka selalu menyampaikan itu supaya perjalanan mereka ketika berpisah itu semuanya berada dalam bingkai tadi. Bagaimana caranya supaya menjadi orang yang beruntung, atau bahasa lain, bagaimana caranya supaya jangan terjerumus kepada kerugian. Jadi kalimat-kalimat yang dikeluarkan itu adalah kalimat-kalimat yang membuat kita menjadi berbuat baik. Ada satu kalimat, satu urai ungkapan yang sangat indah dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia saya sudah sering sebut. Itu versi Indonesia, tanam gagasan, petik perbuatan, tanam perbuatan, petik kebiasaan, tanam kebiasaan, petik karakter, tanam karakter, petik nasib. Gitu. Ada lagi yang menarik yang saya temukan di dalam istilah Arab, fikr, rakib fikraka. Perhatikan pikiranmu, satusbihu kalimatik. Karena pikiran akan keluar menjadi ucapan. Satu, yang kedua, perhatikan ucapanmu karena dia akan menjadi perbuatan. Perhatikan perbuatanmu karena dia akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaanmu karena dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter karena dia akan menjadi nasib.
Sebelum kita mulai, saya ingin sampaikan ini dulu, istilah-istilah dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan dapat kita hafal bahasa Arabnya, sekaligus dapat kita pahami bahwa nasib itu bermuara pada pikiran. Nanti hubungannya dengan baca Quran. Apa hubungannya dengan baca Quran? Baca Quran ini untuk menetralisir pikiran. Kan pikiran kita macam-macam nih. Pertanyaan sederhana saya begini. Ada nggak orang yang masih berpikir macam-macam ketika baca Quran? Nggak ada kan? Pikirannya sudah mulai. Tadi pikirannya luas banget. Pengen ini, pengen itu, begini. Begitu dibawa Quran, yang luas itu menciut. Gimana caranya supaya kami menjadi lebih baik? Bagaimana caranya supaya kami lebih dekat kepada Allah? Gimana caranya supaya ibadah kami lebih bagus? Itu tuh yang gimana caranya supaya kami mendapatkan husnul khotimah. Jadi memfilter pikiran-pikiran yang masuk ke dalam pikiran kita itu adalah dengan cara membaca Al-Quran. Saya mulai dari sini. Pertama, afkar. Kemudian kalimat, af'al, adah, ada berapa? 6. Nah ini kalau kemudian dirangkai dengan kata-kata raqib. Perhatikan cara saya merangkaikannya dulu, ya. Contoh begini. Raqib ini kan kita ada malaikat raqib dan atid. Raqib itu artinya menjaga, memelihara, memperhatikan. Menjaga, memelihara atau memperhatikan. Ini dalam bentuk perintah. Sehingga kalau diartikan raqib artinya perhatikan. Oke, jangan dicatat dulu. Saya jelasin dulu. Ini satus bihu akan, sanya akan. Tusbihu dia menjadi. Atau dia akan menjadi. Cara menyusunnya. Raqib afkaroka. Apa artinya? Perhatikan pikiranmu. Raqib afkaroka. Perhatikan pikiranmu. Li'annaha, karena sesungguhnya dia satus bihu, dia akan menjadi kalimatik, ucapanmu.
Perhatikan dulu cara saya merangkainya. Rokib afkaroka, awasi pikiranmu, perhatikan pikiranmu, li'annaha, karena sesungguhnya pikiran itu satus bihu, akan menjadi kalimatik, ucapanmu. Kemudian terusin, rokib kalimatik, perhatikan ucapanmu. Fahia, maka dia satus bihu af'alik, maka dia akan menjadi perbuatan. Rokib af'alak, perhatikan perbuatanmu. Fahia, maka dia satus bihu adatik, kebiasaanmu. Terusin lagi, rokib adatik, fahia satus bihu sahsiyatik. Sahsiyah itu karakter, syahsiyah. Rokib sahsiyatik, fahia satus bihu masirak, masir, tempat kembali, atau di sini maksudnya nasib. Kan kita wa ilaikal masir, tempat kembali. Jadi masir kita, apa tadi masir? Nasib. Nasib tergantung kepada berarti mengubah nasib, mengubah pikiran. Bagaimana mengubah pikiran? Nah, disinilah kita masukkan ini. Apa? Al-Quran. Jadi pola-polanya diganti-gantikan aja. Rokib afkaroka, li'annaha satus bihu af'alak, kalimatik. Sudah? Dari sini berarti mana yang lebih dulu, ucapan atau pikiran? Pikiran dulu. Pikiran dulu. Kebanyakan kita justru ucapan dulu, nanti baru dipikirin. Faham? Ya Allah, tadi kok saya ngomong begitu gitulah. Jadi ini keluar nggak melewati ini. Padahal kalau kita lihat tadi, yang keluar dari sini harus dari sini dulu, dipikirin. Ini bagus nggak? Ini sopan nggak? Ini etis nggak? Ini orang tersinggung nggak? Ya? Nah, itu dia kadang-kadang, ya. Kalah sama emosi. Nah, urutan-urutan ini hubungannya dengan Al-Quran. Al-Quran itu berarti mengubah pikiran. Gitu. Kalau pikirannya sudah dikendalikan, maka insya Allah ucapannya pun terkendali, perbuatannya terkendali, kebiasaannya terkendali.
Fahim? Baik, kita lanjutkan. Di ayat ke-8, maaf 108, kembali ke surat Yusuf. Di ayat 108 kita diingatkan bahwa jalan Rasul itu, kan Allah mengatakan sabili hazihi sabili wa manittaba'an. Jalan Rasul itu adalah ad'u ilallah ala basirah. Ayat 108-nya ad'u ilallah ala basirah. Aku mengajak, aku menyeru kepada Allah ala basirah, dengan yakin. Dengan yakin. Gitu. Jadi ada dua di sini. Ketika kita ingin mengajak seseorang, pertama, pastikan dulu kita yakin dengan apa yang kita ajak. Ya? Betul nggak? Kita ngajak orang ngaji, kita udah yakin banget bahwa ngaji itu bagus. Ngaji itu sesuatu yang sangat indah. Kalau kita sudah yakin, ajak orang. Ad'u ilallah ala basirah. Ini jalan Allah, jalan Rasul dan jalan orang-orang yang bersama Roh. Jadi ingin saya ulang kembali supaya kita mengokohkan komitmen minggu lalu, supaya kita digabungkan oleh Allah bersama Rasul, maka ikutilah jalan ini. Untuk bisa mengikuti jalan ini, maka pertama yakinkan diri kita sendiri dulu. Insya Allah ketika itu kita bersama sabili, jalan roh, jalan Rasul. Satu. Yang kedua, subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Selalu mensucikan Allah dan terhindar dari kemusyrikan. Jadi jalan Rasul itu apa? Mengajak kepada Allah dengan yakin, senantiasa bertasbih kepada Allah, terhindar dari Kalau kita berada di jalan itu, insya Allah kita berada di jalan yang sama dengan Rasul. Sabili, jalanku. Seratus 109 awal. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Kami tidak mengutus sebelummu Muhammad illa rijalan, kecuali seorang laki-laki. Nuhi ilaihim, kami beri wahyu kepada mereka, min ahlil qura, dari penduduk negeri. Kalau sekarang kita mendengar misalnya ada Ummul Qura. Apa itu artinya Ummul Qura? Apa? Ibunya negeri. Ummi kan ummi kan? Qura, negeri. Ya. Ahlul Qura, penduduk negeri. Baik. Afalam yasiru fil ardi.
Udah, Dot? Kalau setelah kita tulis seperti ini, kita raba-raba, lumayan banyak kan kata-kata yang kita sudah tahu? Ya. Afalam. Ada berapa kata itu? 3. A, fa, lam. Dan ini nggak akan berubah. A apakah, fa maka, lam tidak. Nggak akan berubah. Afalam. Menerjemahkannya biasanya dari fa dulu. Maka apakah tidak? Kan kalau kita lurusin apakah maka tidak, kan gak enak.
Maka diluruskan, maka apakah tidak. Yasiruna, ini asal katanya yasirun, saro yasiru. Ini saro yasiru, artinya berjalan. Saro yasiru artinya berjalan. Di sini ada awalnya yasiruna, mereka berjalan. Karena ada lam, huruf nunnya dibuang, ganti alif. Ganti alif. Dibuang huruf nun, ganti alif. Yasiru, mereka berjalan. Kalau digabungin, afalam yasiru, apa artinya? Maka apakah mereka tidak berjalan? Itu barangkali terjemahannya. Maka apakah mereka tidak berjalan fil ardi, di muka bumi? Afalam yasiru fil ardi, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Fayanzuru, yanzuru dari kata nazara, yanzuru, melihat atau memperhatikan. Fayanzuru, maka mereka memperhatikan, maka mereka melihat. Yanzuru ada karena ada yasiru, ini dia. Yasiru tadi artinya apa? Berjalan. Yanzuru, melihat. Makanya dalam ungkapan pepatah kita, banyak berjalan, banyak yang dilihat. Oke, sampai situ dulu. Fayanzuru, maka mereka melihat. Nah, ada yanzuru karena ada yasiru. Yasiru tadi artinya apa? Berjalan. Ya. Kemudian muka kita akan yanzuru, akan melihat. Kita balikin lagi dari yang kita bahas awal tadi. Apa yang biasanya kita lihat itu biasanya akan dipikirkan, gitu. Berarti cara mengubah pemikiran tadi, pemikiran adalah fasiru. Paham? Yuk kita buat satu tips sederhana.
Ketika misalnya kita lagi sumpek, ini sumpek, ya. Kadang-kadang kan orang hanya mengeluh pikirannya sumpek dan tetap berada di posisi semula, itu salah. Maka kalau kita sumpek, bawa keluar rumah. Oke? Bawa keluar rumah. Masih sumpek juga, keluar pagar, jalan dulu. Iya. Karena sumpek tadi ini kita ini pikirin kita satu aja yang dipikirin, satu aja. Makanya paling tidak ibu dari rumah ke sini udah berapa banyak yang dilihat. Betul? Coba rasain coba. Belum lagi karena niatnya di sini ngaji. Ini baru kita melihat dari segi berjalannya aja dulu. Kalau insya Allah tadi di rumah mungkin pikirannya sumpek dan sebagainya, insya Allah sampai ke sini udah nggak sumpek lagi. Pertama karena jalannya, kedua karena niatnya lillahi. Beruntunglah orang yang tahu fungsi taklim. Paham? Insya Allah orang yang dekat dengan taklim nggak akan ada yang stres. Kalau saya menciptakan situ, udah suntuk-suntuk di kamar, suntuk di ruang belajar, naik ke atas, siram tanaman, ngelihat tanaman, plong. Oke? Jadi harus diciptakan. Afalam yasiru fil ardi, apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi? Fayanzuru, dengan melakukan perjalanan itu mereka menjelajahi, mereka melihat. Apa yang mereka lihat? Aqibatul ladzina min qablihim. Kaifa? Apa arti kaifa? Bagaimana? Karena adalah akibah. Akibah ini jadi menjadi bahasa kita kan? Akibah sudah jadi bahasa kita. Akibat. Akibat. Alladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka. Orang-orang sebelum mereka. Kalau dalam bahasa sekarang peninggalan sebelum mereka. Yuk kita ulang. Kaifa bagaimana, karena adalah akibat alladzina min qablihim. Nah ini kata-kata alladzina min qablihim, ya. Kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, bagaimana akibat dari orang-orang sebelum mereka. Yuk kita ulang dari awal. Afalam yasiru fil ardi. Ini boleh kita buat terjemahan. Mengapa mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi? Atau apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi? Fayanzuru, dengan perjalanan itu mereka menyaksikan. Apa yang mereka saksikan? Kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka. Yuk kira-kira ini kalau dibuat judul, apa judulnya nih? Melihat apa akibat dari perbuatan orang sebelumnya. Mengambil pelajaran, oke? Mengambil pelajaran dari masa lalu, mengambil pelajaran dari sejarah. Makanya nazar yanzuru itu bukan sekedar melihat. Nazar itu biasanya melihat dan memikirkan. Melihat, memikirkan, merenungkan, itu nazar. Contoh, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at
Wa ilal jibali kaifa nusihat. Itu bukan artinya apakah mereka tidak melihat unta diciptakan? Nah, dari kata afalam yanzuru itu melihat, memikirkan, merenungkan. Jadi kalau ada menyebut menazor, gitu. Menazor. Jadi nazor itu di sini kita kalau sudah bertemu kata nazor ada melihat, ada memikirkan, ada merenungkan. Memikirkan bagaimana Allah menciptakan onta. Merenungkan bagaimana Allah menciptakan onta. Inilah barangkali kritik Sam Bimbo. Ingat kritik Sam Bimbo. Bermata tapi tak melihat. Betul? Apa maksud bermata tapi tak melihat? Dia hanya melihat yang ini gelas. Cuma itu. Ini gelas, tutupnya merah, ada isi air. Saya lupa di ayat mana dalam Al-Quran. Udah berkali-kali saya cari masih belum ketemu. Tapi saya hafal banget ayatnya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui yang zahir saja. Mereka hanya mengetahui yang tampak ini saja. Gitu. Ya? Iya, yang tersurat aja. Itu bahasa bimbonya tadi, bermata tapi tidak melihat. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui yang zahir saja dari kehidupan dunia ini. Nah, sementara kita membaca Quran itu ingin keluar dari yang zahiran itu. Iya? Supaya kita bukan hanya bisa melihat yang zahir, tapi kita bisa melihat lebih dalam lagi, sehingga bisa menempatkan ini sebagaimana semestinya kalau kita tahu. Oke, kita simpulkan dulu. Ini nanti akan banyak ibu bapak ibu temukan dalam Al-Quran. Apa arti nazar tadi? Nazar, melihat. Tapi ketika kita menyebut kata melihat, maka include di dalamnya memikirkan, merenungkan. Paham ya? Nanti akan banyak ketemu dalam Al-Quran. Kalau ada kata yanzurun, nazara, yanzurun atau yanzurun misalnya, itu masuk 3 tadi. Melihat, memikirkan, merenungkan. Salah satu contohnya tadi, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa mereka tidak memperhatikan bagaimana onta diciptakan? Orang yang mempunyai mata tapi tidak melihat, yang dia lihat adalah onta gitu loh. Oh, onta itu begini, itu zahirnya itu. Konon onta itu sekali minum itu menghabiskan sekian liter. Dan dia bisa bertahan 3 bulan sekali minum. Dia punya tempat untuk cadangan air. Unta adalah makhluk yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang minim air. Gitu. Jadi dalam 3 bulan itu dia masih punya cadangan sambil terus mencari lagi. Fahim?